Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Pratama Putri, NPM 1902. Video ini guna melengkapi tugas mata kuliah Manajemen dan Kebijakan Obat, yaitu dalam video ini saya akan membahas tentang pendistribusian obat. Yang pertama, kita akan melihat tentang definisi dari pendistribusian obat tersebut. Pendistribusian itu merupakan kegiatan menyalurkan atau mendistribusikan pembekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Sedangkan distribusi obat itu adalah tatanan jaringan sarana, personal, prosedur, dan jaminan mutu yang serasi, terpadu dan berorientasi penderita dalam kegiatan penyampaian sediaan obat beserta informasinya kepada penderita. Selain itu, pendistribusian dan penyaluran obat ini juga bisa dikatakan sebagai kegiatan atau usaha untuk mengelola pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua, kita akan melihat tujuan dari pendistribusian obat. Tujuan utama dari pendistribusian obat ini yaitu pelaksanaan distribusi obat yang baik adalah agar terselenggaranya suatu sistem jaminan kualitas oleh distributor mencakup terjamin penyebaran obat secara merata dan teratur agar diperoleh obat yang dibutuhkan pada saat diperlukan. Terlaksananya lalu lintas dalam dan penggunaan obat tepat sampai kepada pihak yang membutuhkan secara sah untuk melindungi masyarakat dari kesalahan penggunaan atau penyalahgunaan obat. Terjaminnya keabsahan dan mutu obat agar obat yang sampai ke tangan konsumen adalah obat yang efektif, aman, dan dapat digunakan sesuai dengan penggunaannya. Selanjutnya yaitu terjamin penyimpanan obat yang aman dan sesuai kondisi yang dipersyaratkan termasuk selama terjadinya transportasi. Selain itu, tujuan dari pendistribusian obat ini juga bisa dikatakan yaitu yang pertama, terlaksananya distribusi obat secara merata dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan. Yang kedua yaitu terjaminnya kecukupan persediaan obat di unit pelayanan kesehatan. Poin ketiga, kita akan melihat tentang kegiatan dalam tahapan pendistribusian obat. Yang pertama yaitu manajemen mutu. Dalam manajemen mutu ini, fasilitas distribusi harus mempertahankan sistem mutu yang mencakup tanggung jawab, proses, dan langkah manajemen risiko terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu organisasi manajemen dan personalia. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu yang baik serta distribusi obat atau bahan obat yang benar sangat bergantung pada personil yang menjalankannya. Harus ada personil yang cukup dan kompeten untuk melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab fasilitas distribusi. Yang ketiga yaitu ada bangunan dan peralatan. Fasilitas distribusi harus memiliki bangunan dan peralatan yang memenuhi persyaratan untuk menjamin perlindungan dan pendistribusian obat atau bahan obat. Bangunan dan peralatan ini tuh meliputi yaitu seperti suhu, pengendalian lingkungan, peralatan, sistem komputer, kualifikasi, dan validasi. Yang keempat itu ada operasional. Semua tindakan yang dilakukan oleh fasilitas distribusi harus dapat memastikan bahwa identitas obat dan atau bahan obat tidak hilang dan distribusinya ditangani sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada kemasan. Fasilitas distribusi harus menggunakan semua perangkat dan cara yang tersedia untuk memastikan bahwa sumber obat atau bahan obat yang diterima berasal dari industri farmasi. Yang kelima itu ada inspeksi diri. Inspeksi diri dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan dan kepatuhan terhadap pemenuhan cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Dan untuk bahan tindak lanjut langkah-langkah perbaikan yang diperlukan inspeksi diri harus dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan
serta dilakukan dengan cara yang independen dan rinci oleh personalia yang kompeten dan ditunjuk oleh perusahaan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.